Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat tentang berbuat baik dengan ikhlas dan tersembunyi. Terkadang kita mungkin berpikir bahwa melakukan kebaikan secara terbuka itu adalah hal yang baik. Memang dalam beberapa kasus, amal kebaikan yang terlihat bisa menjadi teladan bagi orang lain. Namun, lebih utama lagi jika kita dapat berbuat baik secara sembunyi-sembunyi, tanpa orang lain tahu, agar niat dan keikhlasan kita benar-benar murni hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, itu adalah baik, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Allah menyukai hambanya yang tidak memamerkan amal kebaikannya, tetapi melakukannya dengan penuh keikhlasan. Dengan menyembunyikan kebaikan, kita terhindar dari rasa sombong dan riya, serta semakin mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita mendengar kisah tentang para sahabat Nabi yang berusaha menyembunyikan amal mereka dari pandangan manusia? Salah satunya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu bangun di tengah malam untuk mengunjungi rumah seorang wanita tua yang buta. Setiap hari, Abu Bakar membersihkan rumah wanita tersebut dan menyiapkan makanan untuknya. Abu Bakar tidak pernah memberitahu siapapun tentang perbuatannya itu. Bahkan, sang wanita pun tidak mengetahui siapa yang menolongnya. Tindakan ini menunjukkan betapa ikhlasnya Abu Bakar dalam beramal. Ikhlas adalah kunci dalam berbuat kebaikan. Saat kita berbuat baik hanya untuk dilihat dan dipuji orang lain, maka sebenarnya kita sudah menghilangkan pahala yang seharusnya kita dapatkan. Justru ketika kita melakukannya hanya untuk Allah dan mengharapkan pahala darinya, amal itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa. Mari kita renungkan pula sebuah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting dalam pandangan Allah adalah ketulusan hati kita, bukan bagaimana amal tersebut terlihat di mata manusia. Amal yang besar atau kecil akan sangat bernilai di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Sebagai manusia, kita memang seringkali terpengaruh oleh lingkungan sekitar, di mana pujian dan pengakuan dari orang lain menjadi sesuatu yang diinginkan. Namun, ingatlah bahwa semua itu hanyalah dunia yang sementara. Harta, pujian, bahkan status sosial tidak akan kita bawa ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bawa hanyalah amal-amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata untuk meraih ridhonya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa terus menjaga keikhlasan ini? Salah satunya adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan kita. Jika kita benar-benar yakin bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan kita, maka keinginan untuk tampil atau dipuji manusia akan semakin berkurang. Kita juga bisa berlatih beramal secara sembunyi-sembunyi, mulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan sedekah tanpa diketahui orang lain atau membantu teman tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Jadi, mari kita mulai biasakan diri untuk berbuat baik secara ikhlas dan sembunyi-sembunyi. Kita tak perlu menunggu momen besar untuk beramal, karena dalam Islam, sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan hati yang tulus, insya Allah akan mendapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat menghindari godaan sifat sombong yang mungkin timbul jika kebaikan kita terlalu terlihat. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus berbuat baik dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari siapapun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk beramal soleh di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.